Oke, welcome back teman-teman semua. Kembali lagi di podcast Nyata dan Iman season kedua episode yang ke-18. Masih bersama dengan gue Victor. Dan gue Denis. Yes, kita kembali lagi, Den. Nggak terasa sudah di bulan terakhir dari tahun 2020, Den. Bulan Desember. Iya, wow. Bulan yang penuh dengan perayaan ya. Penuh dengan berkah. Penuh dengan kebersamaan. Cuman mungkin kondisi seperti ini mungkin masih merayakan secara virtual dulu kali ya. Christmas-Christmasnya. Cuman selalu Tapi Christmas kali ini lu ini ya, udah ada pendamping ya. Nggak iya. sendiri lah ya. Iya nih, sudah ada pendamping. Semoga lu juga cepat-cepat nih dan ada yang mendamping. Siap. Oke. Jadi kita hari ini mau ngomongin apa nih, Tar? Nah, gue sih dengar dari lu nih, justru. Kita karena bulan Desember identik dengan Natal, jadi kita mungkin akan ngebahas mengenai Natal ya, Den. Oke, kalau gitu kita langsung aja kali ya, Tar, ya, biar boleh lagi. Ya. Kalau gitu coba share tentang apa sih yang lu tahu tentang Natal gitu. Maksudnya mungkin kalau yang kita tahu Natal itu ya kelahiran Tuhan Yesus kali ya. Maksudnya mungkin tanggal 25 Desember, mungkin itu sesuatu yang udah lumrah lah ya. Kita dari kecil di hari Minggu, maksudnya setiap hari Natal juga selalu diajarinnya itu. Nah, tapi di luar itu nih, yang gue mau nanya tuh maksudnya apa yang lu tahu tentang Natal dan dalam arti historical ya. Maksudnya sebenarnya dari mana sih awal mulanya? Kemudian kan kalau kita lihat kan maksudnya dekorasi Natal berupa Sinterklas, ada pohon beringin, kemudian ya maksudnya dekorasi Natal lah ya. Itu lu pernah dengar nggak maksudnya history atau origin daripada Natal itu sendiri dari mana? Oke. Yang pernah gue dengar dan gue pelajari sih sebenarnya kalau ngomongin mengenai kayak Sinterklas, pohon beringin dan segala macam sih itu bukan yang pasti nggak datang dari hanya satu buah tradisi ya, tapi sebenarnya gabungan sih, gabungan dari beberapa tradisi yang ada. Yang pasti yang kita perlu tahu adalah Natal itu nggak dimulai dari orang Kristen. Jadi sebenarnya sebelum orang Kristen merayakan Christmas namanya, sebenarnya juga itu adalah perayaan apa ya? Tradisi orang-orang bangsa lain lah sebenarnya gitu. Which is yang gue pernah baca sebenarnya itu nggak cuma dirayakan oleh satu buah bangsa sih. Jadi contoh kalau di Romawi dulu juga merayakan 25 Desember sebagai mereka bilangnya apa ya, kayak rebirth of the sun gitu. Jadi kayak akhir daripada musim dingin dan Horus ya. Ya munculnya matahari lah. Winter solstice itu ya. Ya, munculnya matahari sebagai awal mula dari musim semi. Terus kalau di Jewish kan atau bangsa Yahudi kan Hanukkah ya, di tanggal-tanggal segitu. Sama ada juga gue dari Jermania apa gitu gue lupa. Jadi kayak sebenarnya ini hari tersebut tuh perayaan banyak sekali bangsa gitu. Cuman pada saat waktu akhirnya Kristen ini muncul, mulai berkembang dan Kristen ini mulai masuk ke tradisi bangsa-bangsa tersebut, ya dan setelah itu akhirnya bangsa-bangsa tersebut mulai menjadi orang Kristen, tapi kan mereka punya tradisi nih yang sudah berkembang selama berabad-abad gitu. Otomatis akhirnya Kristen pun menyesuaikan sih. Jadi bagaimana akhirnya makna daripada tradisinya berubah akhirnya menjadi peringatan akan kelahiran Yesus, tapi mungkin embel-embelnya atau ornamen-ornamennya tetap mengambil ornamen-ornamen perayaan yang sebelumnya. Jadi akhirnya mulailah kenapa kita merayakan Natal dengan banyak ornamen kayak pohon, kayak kaos kaki, hadiah-hadiah, which is yang sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Nggak ada clue-nya di Alkitab sebenarnya. Tapi itu sebenarnya adalah gabungan daripada tradisi-tradisi bangsa lainnya sih. Itu sih yang mungkin. Jadi pohon Natal dan kawan-kawan itu Sinterklas segala macam itu gabungan lah ya. Mitos dari yang ada pada zaman dulu gitu ya. Iya, gabungan tradisi-tradisi lah, tradisi-tradisi budaya-budaya lain gitu. Kalau menurut lu gimana, Den? Terus kalau justru gue nanya sama lu kan. Maksudnya tapi kalau menurut gue sendiri sih ya benar kata lu, maksudnya ada yang bilang bahwa Natal itu ya tanggal 25 Desember itu adalah, ada yang bilang kelahiran Nimrod. Nimrod itu tuh rebel yang bikin Tower of Babel tanggal 25 juga. Kemudian katanya lo tau kan itu kan bentuk pohon Natal kan kayak begini ya, pohon, kemudian kan ada hiasan yang melingkar. Itu adalah pohon Adam dan Hawa, terus melingkar itu ular. Nah, maksudnya terus Nimrod itu jadi Sinterklasnya. Nah, kemudian ada juga yang kayak lu bilang bahwa ada winter solstice, maksudnya winter solstice itu yang dewa matahari segala macam, ada yang stellar nuka ya kalau terus ada banyak Horus juga dibilang, maksudnya ada banyak banget yang dibilang ya tanggal 25 Desember, dan setelah gue cari tahu
eee, apa background-nya sebenarnya nggak jelas gitu, maksudnya Betul. originnya juga nggak jelas. Jadi kayak itu literally mitos doang, itu kayak dongeng dan istilahnya berusaha disama-samain aja ke Kristen sebenarnya dan, eee, bener banget kata lu bahwa sebenarnya Christmas itu sendiri, mungkin di apa ya, Natal itu sendiri di kekristenan tuh nggak ada hubungannya, maksudnya kayak apa ya, pohon-pohonan, pohon sama Sinterklas itu nggak ada hubungannya dengan, kelahiran Tuhan Yesus ya, maksudnya nggak ada mungkin perhubungannya cuman ya gift ya, kasih kado ketika Tuhan Yesus lahir, ada orang 3 orang Majus majus yang ya. bawain gift ya, Heeh. ya itu doang mungkin ya, tukar kado. Tapi, itu juga nggak tukar kado, itu memberikan kado ya, maksudnya nah cuman mungkin kalau Sinterklas yang gue the closest lah ya, yang gue pernah baca adalah, itu Saint Nicholas. Lu pernah dengar Betul. nggak Saint Betul Nicholas? betul. Saint Nicholas itu di awal 363 tahun 363 ya, ini after Christ, setelah after century. Nah, dia itu adalah seorang yang cukup kaya dan dia itu cinta Tuhan. Jadi ini yang mungkin paling dekat di mana dia membagikan hartanya dan dia juga membagikan dia bantu orang banyak banget orang susah, dia juga perform miracles dan dia juga yang paling terkenal dia menyelamatkan 3 orang wanita dari debt collector yang mau ngejual mereka. Jadi ya bapaknya utang, terus akhirnya dia kasih ke bapaknya ini kantong berupa emas isinya. Nah, jadi mungkin dari situlah jadi kantong Santa kali ya. Maksudnya mungkin the best way ya. Tapi biarpun yang sekarang kayak kata lu itu udah mix, udah bukan Saint Nicholas lagi. Maksudnya mungkin itu cuma jadi ya awalnya mungkin tercampur dari situ juga. Ada Saint Iya. Nicholas yang memang dia orang yang baik, dia perform miracles dan dia membagi-bagikan harta lah. Dan katanya ya dia mungkin lahir di tanggal 25 Desember ya. Ya whatever lah ya. Maksudnya memang nggak terlalu urgent juga. Cuman kalau kita mau lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih Tor. Uh, apakah sebenarnya Christmas itu sendiri ada di Alkitab dalam arti tanggal 25 Desember ada di Alkitab nggak sih Tor? Kalau Oh. menurut lo? Dan Tuhan Yesus lahirnya emang bener. Nah mungkin kan kalau tadi kan kita bilang banyak nih yang tanggal 25 dari Winter Solstice, Horus dan lain-lain lah ya. Nah kalau Tuhan Yesus sendiri benar lahirnya tanggal 25 Desember karena ini pernah menjadi perdebatan juga waktu itu di tahun lalu ya. Kalau gue pernah bilang bahwa yang Pastor Gilbert bikin video tentang Deddy Kobusir yang bilang bahwa selamat kepada orang Kristen yang membantu promosikan baik Coca-Cola ataupun maksudnya itulah pagan pada saat itu pagan 25 Desember katanya bukan kelahiran Tuhan Yesus. Nah kalau menurut lu sendiri gimana? Ya, sebenarnya kalau apakah mengenai kelahiran Tuhan Yesus itu memang bukan 25 Desember sih. Jadi sebenarnya jadi bener pagan. Jadi kita semua ngelahirin pagan, si Nimrod. Nah, jadi kan enggak karena memang sebenarnya awal mulanya kan sebagaimana tadi, awal mulanya memang ini kan pagan festival. Memang nggak bisa dipungkiri. 25 Desember tuh sebelum munculnya Kristenan tuh memang adalah festivalnya pagan lah ya, orang-orang yang nggak mengenal Tuhan istilahnya gitu. Cuman memang jadi kalau ditanya apakah Yesus lahir 25 Desember ya pasti bukan lah ya. Karena mungkin Tapi kenapa the early church father kalau bukan kenapa early church father merayakannya maksudnya bilang 25 Desember gitu. Kenapa sampai sekarang kita merayakan di tanggal 25? Nah, itu dia Den. Jadi yang gue bilang tadi, jadi sebenarnya pada awal mulanya ya, biasanya gereja mula-mula itu hanya merayakan terus sebenarnya kematian daripada Yesus ataupun juga kalau rasul-rasul pun biasa tuh yang diperingati ada saat mereka mati atau saat mereka martir sebenarnya. Nggak pernah ada merayakan saat mereka lahir. Itu jadi pada awal-awal gereja mula-mula itu hanya diperingati cuma 2 sebenarnya. Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus, dan juga Paskah kebangkitannya. Jadi kelahiran itu nggak menjadi sesuatu yang sebenarnya penting gitu, karena yang penting adalah kematiannya dan juga kebangkitannya. Jadi itu doang. Cuman baik again yang gue bilang tadi, saat kekristenan itu mulai berkembang dan mulai masuk ke budaya-budaya yang lain, otomatis misalkan contoh bangsa Romawi yang tadi gue bilang tadi memperingati Horus dan segala macam, saat orang Kristen masuk dan mereka menjadi Kristen, mungkin kan pemikiran mereka berubah. Cuman kan secara budaya mereka belum berubah kan. Bayangin ya, lu lahir sebagai orang Romawi ya, misalkan lu udah umur 30 tahun, lu selama 30 tahun merayakan perayaan hari yang sama, terus one day lu jadi seorang Kristen, dan kayak gimana caranya lu bisa totally meninggalkan tradisi lu gitu. Susah kan? Jadi caranya gimana? Akhirnya mereka caranya tetap merayakan di hari yang sama, tapi maknanya berubah gitu. Maknanya yang tadinya misalkan tadi memperingati Dewa Horus atau apapun itu, Dewa Matahari. Nah ini mulai jadi akhirnya memperingati apa ya tapi kan kematian Tuhan Yesus udah ada di Jumat Agung, kebangkitan udah di Paskah.
merayakan apa lagi Hmm. ya? Akhirnya caranya Hmm. supaya akhirnya merubah pagan festival itu menjadi sesuatu yang Kristen, akhirnya ya udah yuk kita buat, akhirnya dibikin aja lah tanggal segitu sebagai tanggal kelahiran Tuhan Yesus untuk memperingati aja Hmm. sebenarnya. Tapi bukannya berarti Hmm. Yesus lahir di 25 Desember, karena gue yakin lu pasti juga lebih tahu lah dan mengenai kayak detail-detail di Alkitab yang menyatakan bahwa sebenarnya nggak mungkin lah kalau itu di musim dingin dan Iya. segala macam. Benar. Tapi ya itu karena itu menurut gue bagaimana mereka merubah budaya yang ada itu, Hmm. di mana budayanya masih ada tapi maknanya mulai dirubah nih, mulai menjadi Kristen Hmm. gitu. Nah, akhirnya dengan cara-cara Hmm. seperti itulah, akhirnya tetap mungkin festival tetap ada, tapi ya masukin unsur Kristen di situ, yaitu adalah kelahiran Tuhan Yesus Hmm. gitu. Tapi ya Hmm. maknanya sudah nggak lagi tuh. Apakah dibilang masih pagan nggak? Ya udah nggak lagi karena sudah nggak Iya, menyembah iya. menyembah hal-hal lain. Cuman tetap Hmm. menyembah Yesus, cuman ornamen-ornamen yang gue bilang tadi tuh, masih ada ornamen-ornamen yang dari budaya-budaya Hmm. mereka muncul sampai dengan akhirnya ke bawah sampai sekarang sih. Gitu. Ini kalau itu kalau Hmm. dari gua tahu nih ya. Cuman dari lu sendiri gimana, dari yang lu Hmm. tahu? Oh, interesting. Tapi interesting sih. Iya, kalau menurut gue sendiri sih ya, memang karena gue pernah nonton yang video Pastor Gilbert ya, jadi maksudnya kalau menurut Pastor Gilbert ya memang di Lukas memang ditulis sih, maksudnya kayak di bulan di 6 bulan setelah Elizabeth kan ya, Elizabeth kan hamil Yohanes Pembaptis dulu. Betul. Nah, di bulan yang ke-6 dan kalau kita hitung dari dia kan mulai awal tahun barunya itu dari September gitu, dari bulan 9. Jadi kalau kita tambahin 6 bulan ya memang di bulan Maret, kemudian tambahin 9 bulan baru melahirkan lah ya. Maksudnya jadi basisnya dari situ sebenarnya. Tapi ya kalau sebenarnya kalau kita cuma lihat dari basis itu, kita nggak lihat detail-detail yang lainnya kayak tadi lu bilang bahwa itu musim dingin. Maksudnya itu nggak mungkin ada Shepherd di sana juga. Kemudian itu juga nggak mungkin juga maksudnya dia lahir di luar gitu dengan musim sedingin itu. Jadi mostly sebenarnya memang bukan tanggal 25 gitu kalau kita lihat dari detailnya. Dan gue juga lihat sih maksudnya ada orang-orang yang berusaha menebak kapan kapan tanggal lahir Tuhan Yesus, which is good juga. Ada yang bilang bahwa di hari di mana Tuhan Yesus mati itu adalah hari di mana dia lahir kan. Jadi setahun hanya aja misalnya pada saat itu Passover-nya tanggal 25 Maret. 25 Maret, jadi literally lahirnya itu tanggal segitu tapi ditambah 9 bulan kayak tadi yang Iya. Pastor Gilbert bilang gitu, maksudnya setelah 9 bulan jadi Desember, which is ya mungkin juga, tapi ada juga yang bilang tanggal September. Ya sebenarnya mostly kalau menurut gue sih balik lagi itu nggak terlalu penting ya, karena yang lebih penting lagi sebenarnya bukan kelahiran Tuhan Yesus, tapi dia mati dan dia bangkit. Ini yang jauh lebih penting daripada kelahirannya sebenarnya. Betul. Dan kalau gitu kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih, Tor. Hmm. Kalau tadi kan kita udah tahu nih, maksudnya mungkin ini benar, berarti yang Dedi Corbuzier ngomong itu benar, which is itu adalah festival pagan yang berarti dia juga menyelamati orang Kristen untuk melakukan selebrasi untuk pagan. Apakah itu artinya kita dosa? Karena kan di Yeremia 10 kalau nggak salah kan sempat juga dikatakan bahwa jangan pernah menyembah ornamen-ornamen buatan manusia, baik gold, silver, and everything. Dan kalau kita kan lihat tadi dekorasinya, kalau memang itu benar yang tadi gue bilang bahwa itu Nimrod si Santa Claus dan juga pohonnya itu adalah pohon Adam dan Hawa dan melingkarnya itu adalah ular, dan kita maksudnya apakah itu dosa nggak sih? Maksudnya berarti kita bawa ke dalam rumah, kemudian berarti kita kita baik foto-foto gitu, maksudnya itu salah nggak? Dosa nggak? Apakah berdasarkan yang tadi Yeremia 10 bilang bahwa ini penyembahan berhala nggak perlu dilakukan, apa ya kita berdosa nggak sih? Karena banyak juga gereja yang membatasi ya, maksudnya orang Kristen jemaatnya nggak boleh, lu nggak boleh selebrasi. Nah kalau menurut lu gimana? Menurut gue sih enggak sih, karena menurut gue gini, kita harus tahu dulu menurut gue definisi apa artinya penyembahan gitu. Apakah dengan Hmm. artinya ada hal tersebut di sekitar lu artinya lu menyembah gitu kan? Menurut gue enggak juga Hmm. kan, menyembah itu kan menurut gue adalah hal yang spiritual ya. Di mana ya Hmm. sebenarnya ya lu memberikan atau enggak lu memberikan penghormatan kepada seseorang yang Hmm. lu nilai berada di atas dulu kan. Dan gue Hmm. sebenarnya gue gak pernah melihat ada orang Kristen menyembah pohon Natal sih atau menyembah Sinterklas Hmm. sih. Maksudnya Hmm. orang Kristen pada umumnya adalah sebenarnya menganggap Hmm. pohon Natal, Sinterklas itu sebagai apa ya? Yang bikin rame lah gitu, istilahnya apa ya? Hiasan Hmm. sebenarnya sih. Hiasan atau enggak Hmm. ya sebagai ya buat entertain lah gitu, buat hiburan aja di Hmm. tengah-tengah kondisi Natal. Jadi menurut gue kayak tetap aja di ibadah Kristen pun nggak ada sama sekali berdoa kepada pohon Natal atau berdoa kepada Sinterklas. Jadi Hmm. sebenarnya semuanya fokusnya kepada Yesus sih. Jadi menurut gue kalau Hmm. Dedi bilang menyembah pohon Natal segala macam, enggak sih. Itu karena menurut gue uh,
Itu dia menurut gua karena budaya sudah beda ya. Walaupun gua bilang tadi, walaupun ini emang asalnya dulu daripada pagan festival, cuman kan setelah Kristen masuk maknanya udah mulai diubah kan. Bahwa penyembahannya udah mulai bergeser, udah mulai kepada Yesus gitu sebenarnya. Jadi menurut gua itu sih intinya sih. Dan menurut gua kayak karena contoh gini deh, misalkan kita ngomong karena kita nggak bisa ngelihat apa ya budaya zaman dulu dengan perspektif sekarang gitu. Karena menurut gua kayak contoh kayak tato gitu. Tato kan juga zaman dulu itu identik dengan kayak sorcery, ilmu gaib. Satanism lah ya. Iya, karena memang itu adalah bukti kan biasanya kan orang punya kekuatan dan segala macam. Memang zaman sekarang kan udah nggak gitu lagi. Masa sih kita mau sampai sekarang orang punya tato, wah pasti dukun nih. Kan udah nggak lagi kan, karena kan zaman sekarang orang udah bikin tato ya memang karena dia punya sesuatu yang memorable atau sesuatu yang dia suka, nggak mesti punya ilmu gaib lagi. Tapi kan kalau kita pakai kacamata Dedi kan berarti kita ngeliat sesuatu tuh di zaman dulu terus gitu, budayanya nggak pernah berkembang kan nggak gitu juga gitu. Jadi menurut gua kayak pohon Natal, Sinterklas itu ya udah berubah banget maknanya lah. Kalau gue yakin juga kalau lu tanya orang Kristen nggak ada satupun sih yang bilang pas Natal dia menyembah pohon Natal atau Sinterklas sih. Pasti mereka tetap menyembah Yesus, tapi ya mereka menganggap pohon Natal itu sebagai ornamen aja sih yang bikin rame. Dekorasi aja lah ya. Iya, dekorasi betul. Itu kok pendapat gue sih. Pendapat lu gimana, Den? Iya bener banget sih, gue juga setuju bahwa maksudnya sebenarnya kalaupun kita selebrasi setiap hari untuk Tuhan Yesus sih nggak masalah. Maksud gue tuh dari kalau kita mau pakai ornamen apapun gitu selama itu tujuannya adalah Christmas, which is Christ gitu. Maksudnya kalau memang Kristus tujuannya ya, gue yakin ya Tuhan juga seneng-seneng aja kalau kita selebrasi tiap hari untuk justru bagus kan. Kita berarti kita mengingat Kristus tiap hari. Tapi mungkin yang Christmas yang zaman sekarang udah kalau yang udah ke arah modern di mana jadi minum-minum, mabuk-mabuk ini yang udah melupakan Kristusnya ini udah error ya sebenarnya. Tapi kan kalau gue percaya sih, maksudnya kalau either way, gue percaya bahwa setiap tanggal itu kan dari Tuhan ya. Maksudnya jangan karena ada pagan festival yang melakukan itu berarti dia udah dia rebut tanggal dari Tuhan dong. Iya betul. Iya kan? Maksudnya itu kalau kita ngomong gitu ya berarti setiap hari juga udah ada festival pagan kalau kita mau cari tahu. Sama kayak baptisan. Baptisan itu sendiri juga sebenarnya dari Babilonia loh. Maksudnya kalau kita bilang, berarti orang yang baptis lu ini dong menyembah ritual itu dong Babilonia zaman dulu kan nggak juga. Karena memang bener banget kata lu bahwa maknanya itu udah beda. Kita nggak lagi menyembah si pagan itu, tapi kita lagi menyembah Yesus Kristus. Ini jauh lebih penting daripada mungkin ritual ataupun jangan sampai kita terjebak di sesuatu yang simbolisme gitu. Ini ritual baik baptisan ataupun Natal, tukar kado segala macam. Ini kan boleh dibilang ritual, selebrasi. Jangan sampai kita terjebak di sini dan kita akhirnya jangan ini, jangan itu, jangan ini. Kita lupain the essence-nya itu. The real essence-nya adalah Kristus yang memang kalau ada Kristus di tengah kita ya di unclean become clean gitu loh. Pokoknya yang nggak bersih pun jadi bersih gitu sampai dia touch the orang kusta gitu ya dan orang kusta itu jadi sembuh. Kalau di perjanjian lama orang kusta nggak boleh nyentuh orang yang bersih karena orang bersih itu jadi unclean gitu. Nah itu yang udah perbedaannya sih karena memang kita berada di zaman yang berbeda juga. Kita berada di zaman yang dimana under grace dan Yesus juga udah naik, udah resurrected gitu. Jadi gue percaya bahwa kita juga nggak boleh terlalu legalisme lah ya. Maksudnya jadi kayak orang Farisi, maksudnya kayak dikit-dikit ini pagan, setiap hari aja kita bilang pagan. Dan kita juga bisa balikin juga kepada agama orang tertentu ya, maksudnya yang bilang kayak gitu. Lalu juga kita bisa cari kok, maksudnya pasti ada festival mereka yang relate ke pagan dan kita bisa bilang, nah ini udah berarti lu lagi selebrasi ini dong. Ya, cuman nggak gitu juga kenyataan. Jadi ya, hopefully mungkin bisa lebih memperjelas ya. Maksudnya itu bukan dosa, tapi yang gue percaya adalah kalau kata-kata Paulus juga benar, di mana kata Paulus bilang bahwa untuk kita boleh makan apa aja, termasuk yang zaman dulu kan kalau makanan persembahan berhala itu kan lebih murah. Jadi ada gue lupa di kitab mana, di mana Paulus bilang untuk kita yang udah spiritually mature, kita bisa makan itu tanpa mengetahui karena idol is nothing gitu. Idol is literally nothing. Tapi ada orang-orang yang terganggu imannya ketika ngelihat kita makan itu. Dan Paulus bilang bahwa kalau apa yang kita lakukan itu mengganggu iman orang lain, mendingan kita nggak usah lakuin. Jadi itu juga yang gue percaya sih, kita boleh apa enggak ya boleh gitu. Tapi kalau apa yang kita lakukan itu kita sengaja di depan orang pamer atau kita mungkin mengganggu iman orang yang belum menyadarinya atau dia dari pagan yang kayak tadi mungkin kita udah sempat bahas dia dari sana ya mendingan kita nggak usah rahin gitu. Maksudnya kita nggak usah terlalu spoken up lah gitu. Cuman ya kembali lagi ya itu nggak salah dan nggak dosa kalau menurut gue. Nah mungkin
Ada lagi Tor mungkin yang lu mau tambahin tentang Natal dan Christmas ini di 2020 atau apa yang lu pengen tambahin nih? Enggak sih, cuman menurut gue ya itu sih, menurut gue, memang sebenarnya kalau ngomong Natal, apa ya, banyak sih ornamen-ornamen yang lu bilang tadi sih. Tapi justru menurut Hmm. gue itu menjadi suatu hal yang sebenarnya membuat suasana jadi lebih festif ya. Jadi lebih, Tapi gue interesting nih Tor. Gue jadi ada pertanyaan baru. Maksudnya kan oke. tadi lu bilang ornamen-ornamen boleh aja kita bawa ke rumah gitu ya. Maksudnya kita kan nggak menyembah dia. Tapi maksud gue tuh at some point ada ornamen-ornamen yang mungkin ada isinya gitu. Maksud gue tuh mungkin ornamen-ornamen baik kan kalau Illuminati ada bentuk satanik segala macam. Maksud gue tuh apakah itu juga boleh kita bawa masuk ke dalam rumah? Oh, tentu tidak ya. Tapi kan maksud Nggak, gue, tapi maksud gue, tapi kan kita kalau misalnya I just like it gitu, gue cuma suka aja gitu. Kan bentuk Illuminati kan segitiga gitu misalnya. Kan lu, kalau menurut lu kan itu cuma ornamen, art oh, gitu. Arts. Arts gak? Kalau menurut lu itu arts bukan? menurut gue sebenarnya kalau untuk konsumsi pribadi sebenarnya nggak masalah ya. Cuma balik lagi kan kalau memang yang balik lagi yang lu bilang tadi, kalau sampai ornamen Mm-mm. tersebut akhirnya membuat orang lain yang datang ke rumah kita tiba-tiba kayak Uh-uh. jadi justru menjadi batu sandungan buat imannya dia, ya mending gak usah gitu. Tapi Karena kalau kan menurut lu sendiri, kalau untuk kita nggak apa-apa. Kalau gue con suka nih lambang contoh kan, Illuminati. ya berarti itu kan sebenarnya salah ya. Kalau lu kecuali kan konteksnya lu nggak suka. Kalau konteksnya lu cuman cuman ya buat pajang-pajangan aja. Oh, Tapi iya kecuali kalau buat lu pajangan kan suka dong. Nggak suka. beda, beda kalau lu suka sama konsep daripada organisasinya atau visinya ya, itu kan beda lagi. Itu kan baru Hmm. kita perlu cross check lagi. Cuman kalau lu cuma suka dengan bentuknya atau apapun lu mau taruh di Hmm. kamar lu pribadi lu nggak masalah menurut Hmm. gua sih. Buat jadi pajangan hiasan. Hmm. Karena kan ya itu Hmm. cuman itu doang ya. Tapi kalau ya kalau dengan hal itu jadi bisa batu sandungan buat orang lain sih, gue itu yang perlu diperhatikan. Cuma sih maksud gue, Jadi kalau lu nggak percaya ada energi-energi negatif, maksudnya kan kalau kita lihat dari Hindu, maksudnya ataupun Buddha ya, dia percaya banget, maksudnya kayak ini kalau misalnya kalau jualan kasirnya harus di mana, ada feng shui-nya di mana, karena biar energi mengalir dari depan ke belakang, jendela harus di mana. Nah kemudian juga apa barang-barang yang lu boleh tempatin di dalam rumah tuh, misalnya ini boleh, itu nggak boleh. Terus kalau misalnya lu mau gede pakai yang bola dunia apa segala macam. Nah kalau menurut lu itu bener-bener berpengaruh atau itu cuman sugesti doang sih? Ya bener-bener ada energi negatif, energi positif, atau enggak ada? Atau sebenarnya cuma emang nggak ada energi gitu. Tapi kalau nggak ada energi, kenapa banyak orang yang percaya juga kayak yoga, ada energi positif, energi negatif. Coba lu berikan kepada kita semua the clear answer gitu. Maksudnya sebenarnya energi itu ada apa enggak? Gitu. atau ya kalau sebenarnya kalau kita melihat dari kacamata Kristen sih nggak ada ya namanya energi, maksud gue feng Hmm. shui ya. Dalam konteks feng Hmm. shui Yeah. penempatan ya sebenarnya mungkin dalam hal kalau itu relate dengan sesuatu yang saintifik, misalkan dengan arah matahari masuk dan segala Hmm. macam, arah anginnya biar jadi rumahnya lebih adem itu gua nggak masalah ya feng shui-nya saintifik. Yeah. Tapi kalau feng shui yang berdasarkan kepercayaan semata, Hmm. kayak misalkan depan pintu harus ada kaca yang di atas segala macam itu menurut gua Hmm. kayak sesuatu yang gua nggak percaya sih. Kalau yoga kan beda ya, yoga kan sebenarnya kan Hmm. lebih ke arah lu juga olahraga lah ya, jadi kan sebenarnya bikin badan lu Hmm. juga lebih fresh. Jadi menurut gua itu ada dampak dari sisi positif daripada olahraga itu sendiri. Tapi ini Hmm. kayak kita terlalu menyimpang nih, kita balik lagi ke Terlalu Natal. melebar ya. Ya soalnya tadi kan lagi ngomongin Oh, ornamen. Ornamen ini boleh nggak dibawa iya, masuk? Kalau iya, menurut lu bilang kan ornamen boleh. Berarti kan intinya menurut lu ornamen itu nggak ada energi apapun lah ya. iya Maksudnya kalau gua sih. either way itu nggak ada energi apapun. Meskipun itu bekas dipakai untuk penyembahan. Itu nggak ada energi apapun. Nggak Itu tahu pernah sih. dipakai misalnya. Kita nggak tahu ya. We don't know. Maksudnya kayak kita beli di toko barang bekas. Karena gue sering nonton film horor ya. Jadi ini ke bawah nih. Maksud gue jadi penasaran. Pendapat lu gimana? Kayak kalau gue beli di toko barang bekas, gue nggak tahu itu bekas dipakai persembahan. Dan gue bawa masuk ke rumah. Apakah Ya gimana? gua Maksudnya gua nggak tahu apakah sih. energi itu loh? Karena back again maksud gua ya kalau kita percaya kita punya Roh Kudus di dalam kita ya, maksud gua Heeh. kita nggak perlu takut sebenarnya sih. Maksud Oke. gua Berarti nggak masalah ya? ya kalau gua ya. Tapi ya sebenarnya kalau Hmm. lu itu konteksnya kalau lu nggak tahu kan, tapi kalau lu tahu ya lu ngapain Hmm. sebenarnya kan. Itu Hmm. mengundang-undang masalah kayak gitu. Oke. Jadi kalau balik ke Hmm. Natal sih gue sih Interesting. itu sih ya paling terakhir poinnya sih itu sih, supaya kita jangan sampai salah fokus sih. Jangan Hmm. sampai karena menurut gue makin ke sini banyak orang Kristen mulai salah fokus nih. Akhirnya Natal itu Hmm. tuh less about Jesus tapi more about the gift gitu. More about Oh the iya benar. event.
Jadi kayak gimana eventnya, kayak tukar kado lah, makan Iya. malam sama-sama lah, dan segala macam. Jadi kayak, yes, bagus sih kebersamaan gitu kan, kumpul sama teman-teman, kumpul sama keluarga, cuman terkadang esensi daripada Yesusnya sendiri tuh hilang gitu. Hilang. Jadi, itu sih yang menurut gua, makin ke sini makin gua rasakan, dan mungkin juga itu yang mungkin bisa pesan ya buat kita semua Nah, sih. terus mungkin solusinya gimana ya, Tor? Sol Solusinya gimana ya? Biar kita bisa, kayak tadi yang lu bilang, biar kita bisa menaruh lagi Yesus di tengah, sebagai essence daripada Natal itu. Solusi menurut gua kan baik lagi mengenai apa itu penyembahan sih. Karena penyembahan itu kan sebenarnya kan, bukan buat kita kan, sebenarnya buat Tuhan kan. Jadi sebenarnya baik lagi ya, Natal ini kita merayakan untuk Tuhan gitu, bahwa ya segala sesuatu yang kita persembahkan buat Tuhan. Jadi, fokusnya tuh dibalik ya, ke Tuhan bukan ke kita gitu. Karena seringkali akhirnya banyak orang menganggap, Natal itu fokusnya ke kita gitu, bagaimana di Natal ini gue bisa happy, gue bisa have fun, gue bisa, dan saat kita punya fokus gue bisa dan gue bisa, ya akhirnya apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan jadi berkurang kan. Karena fokusnya kan ke kita bukan ke Tuhan. Jadi gimana, melalui kayak, Natal ini, kita bisa fokusnya ke Tuhan. Jadi walaupun misalkan kumpul sama teman-teman boleh nggak? Ya boleh aja, tapi jangan sampai lupakan perbincangan mengenai Tuhan di sana gitu. Contohnya misalkan misalnya nih, kita ngobrol, tapi juga kita ngomong, "Yuk kita apa yang kita syukuri pada Tuhan di tahun ini," gitu loh. Jadi kan kayak, selalu tempatkan Tuhan di tengah-tengah, acara-acara Natal kita lah gitu, menurut gua. Iya, iya, iya. Itu kalau dari gua sih, Den. Interesting. Kalau lu? Kalau lu sendiri nih, acara Natal lu gimana? Acara Natal kali ini? Natal gua sih kebanyakan ini, Ada pertemuan sama keluarga atau mostly sama sama gereja sih. temen date? Biasanya Sama teman-teman gereja? konsel, teman-teman konsel baik yang, di bawah kepemimpinan gua maupun yang, gua berada di bawah kepemimpinan atas gua gitu. Jadi, kita virtual sih, karena, kayaknya kondisi sekarang lebih bijak untuk melakukan virtual, dan ku percaya juga virtual juga tetap bisa have fun sih. Jadi ya lebih ke arah kita kumpul-kumpul virtual, ngobrol-ngobrol, main games, gitu-gitulah. Dan juga ya coba untuk reflect back lah bagaimana tahun 2020 masing-masing kita, dan bagaimana rencana kita ke depan. Biasanya gitu doang sih kalau acara-acara gue. Interesting. Lu gimana, Den? Oke, ada lagi, Tor, yang mau lu tambahin? Nggak ada sih kalau dari gue. Nggak ada ya? Ya kalau gue sih udah kurang lebih mungkin udah sama kayak lu sih. Maksudnya jangan sampai lupa bahwa essence daripada Christmas itu adalah Yesus, bukan soal Sinterklas, bukan soal gift, bukan soal Nimrod, Horus, ataupun Interstellar dan lain-lain. Maksudnya itu nggak penting literally. Maksudnya kalau kita mau debatin masalah itu ya setiap hari juga ada kok. Maksudnya hal-hal pagan yang dilakukan oleh semua agama, nggak cuma kekristenan. Jadi kalau kita mau debat di hal-hal kayak itu, jadinya kita memperdebatkan hal-hal yang nggak penting, karena memang ya kalau ditanya boleh nggak selebrasi, yang gue lihat bahwa Tuhan Yesus selalu datang ya kalau ada festival ya. Dia ke Yerusalem, maksudnya berarti which is Tuhan Yesus nggak ada masalah dengan selebrasi, nggak ada masalah dengan hari libur. Tuhan Yesus lebih peduli justru dengan hati kita gitu, bukan soal selebrasi ataupun festival gitu. Jadi kalau memang hati kita untuk Kristus, ya setiap hari festival juga He will be fine kok gitu. Maksudnya selama kita menempatkan Yesus di tengah kehidupan kita. Mungkin itu dulu kali ya pembahasan kita kali ini tentang Christmas. Dan kalau teman-teman ada topik yang pengen dibahas, mungkin tentang kekristenan maupun tentang festival-festival yang mungkin diajarin agama teman-teman, mungkin bilang nggak boleh dirayain, ini nggak boleh karena sejak kapan Yesus lahir dirayain? Tuhan Yesus 33 tahun nggak pernah tertulis tuh dia merayain ulang tahun. Maksudnya ya which is boleh-boleh aja. Kalau misalnya teman-teman punya topik-topik seperti itu, bisa langsung ke Instagram kita di @catataniman.id, atau bisa langsung di Instagram gue di @denis.johan, atau lu di mana, Tor? Di @fitoraditia. Atau langsung di Perisai Iman di YouTube untuk yang lebih suka visual ya, video. Oke, kalau gitu kita sudahi sampai di sini. Semoga teman-teman terberkati dan stay safe gitu, jaga jarak dan ingat pesan ibu. See you and God bless you.